Saya belum lihat juga. Oke, ya, terima kasih Bapak Ibu yang udah bergabung dan mungkin berminat lebih jauh, menggali lebih jauh tentang program di MPD. Jadi saya, Bu Gyokli dan Bu Sarina juga ini adalah dosen yang mengajar di program Magister Pendidikan Kristen. Ada Pak Herianto juga ya. Ya, ada Pak Heri. Ya, ada Pak Heri di situ, Bu Wemi. Sebelum saya share screen, nah ini ada Bu Sarina ya. Tadi saya Nanti dimasukkan ke MTH, habis itu ke MMIN. keliling dulu Bu. Ya, ya saya akan share screen sebentar. Itu tentang secara detailnya apa-apa aja yang mungkin perlu diperhatikan, termasuk dengan jumlah SKS, kemudian untuk perkuliahan sendiri itu seperti apa, dari lebih ke hal-hal teknis. Tapi satu hal yang saya mau bagikan sebelum saya share screen begitu, itu buat saya secara pribadi ya, saya mengikuti, boleh berbagi lah istilahnya itu di dalam program MPDK ini udah cukup lama ya, mungkin sekitar 5 tahun kali ya. 5 tahun kali ya, mungkin lebih ya. Nah itu, tapi di dalam perjalanan ini sejak awal itu saya melihat ini sungguh anugerah Tuhan begitu ya. Kalau STTB akhirnya boleh membuka satu program Magister Pendidikan Kristen. Tadi sepertinya di video udah dijelaskan juga oleh Bu Gyokli ya. Dan secara legalitas sebenarnya tidak terlalu mudah liku-liku yang dijalani begitu ya, sampai pada akhirnya bisa memberikan satu sertifikat MPD begitu ya, bukan PAK tetapi MPD. Itu satu hal yang sungguh yang perlu disyukuri begitu. Lalu yang berikutnya yang saya perhatikan itu adalah pertumbuhan yang luar biasa tentang pengembangan dari kurikulum MPDK itu sendiri. Kurikulum MPDK itu tentu kita melihat mengacu kepada visi yang tadi sudah disampaikan oleh Pak Sutrisna seperti itu. Tapi sungguh kurikulum MPDK ini menolong setiap mahasiswa itu untuk nantinya kembali pada satu tantangan untuk bagaimana mentransformasi konteks pelayanan masing-masing. Walaupun ini ada di dalam satu payung besar tentang pendidikan Kristen. Tetapi tidak membatasi bahwa ini hanya untuk pendidikan di sekolah misalnya. Walaupun cukup banyak akhir-akhir ini mereka yang dari latar belakang konteks sekolah yang bergabung begitu, tetapi pendidikan Kristen dibutuhkan di gereja dan juga di keluarga. Dan bagaimana ketiga elemen ini saling mendukung untuk berkolaborasi, bersinergi, memberikan satu layanan yang terbaik. Saya akan bagikan. Jadi ini satu yang khusus begitu ya tentang kurikulum. Nah kita kan bisa lihat di ini saya share screen ya. Bisa lihat. Oke. Bisa terlihat ya layarnya ya. Saya nggak usah masukkan ke slideshow ya, supaya lebih mudah untuk operasinya. Nah, kami melakukan rekrutmen itu melihat keseimbangan dari 3 bagian di sini ya, dari 3 bagian aspek mereka yang ada dari konteks keluarga, konteks pelayanan di gereja maupun di dalam dunia pendidikan atau sekolah. Tadi sudah disampaikan tentang profil lulusan, jadi saya tidak akan membahas lagi secara detail di sini, tetapi ini harapan besar kami. Ya, menjadi harapan besar kami bahwa akan ada para pendidik Kristen yang memiliki fondasi spiritualitas yang kokoh dan kemudian para pemimpin, yang mana para pemimpin ini tentunya
banyak sekali di arena pengambilan keputusan menjadi seorang perancang strategi pendidikan Kristen yang transformatif dan seorang informed scholar yang terus mau belajar. Program studi yang ada di MPDK ini ada mata kuliah matrikulasi khusus bagi Bapak Ibu yang tidak datang dari latar belakang teologi. Mengapa ada matrikulasi? Karena memberikan satu gambaran yang lengkap, untuk memberikan satu gambaran atau lebih tepatnya satu fondasi yang kuat saat kita mau belajar tentang pendidikan Kristen itu sendiri. Bapak Ibu, kalau kita melihat mundur ya, ini bukan di program studi magister, kalau kita melihat kurikulum yang ada di sekolah umum, sekolah mulai SD sampai SMA, pelajaran agama Kristen itu yang ada saat ini belum bisa dikatakan memberikan satu fondasi yang kuat untuk menjadi dasar bagi konteks-konteks pekerjaan ataupun pelayanan yang dimiliki, begitu. Berbeda dengan saya ambil contoh misalnya model pendidikan pelajaran agama misalnya di Amerika, begitu ya. Pelajaran agama Kristen di Amerika yang diberikan di sekolah-sekolah Kristen itu punya kurikulum yang lebih kuat, begitu. Nah, itu sebabnya kami mendorong jikalau belum berkesempatan untuk mempelajari secara lebih secara lebih lengkap begitu ya, maka kami menyarankan untuk mengambil mata kuliah matrikulasi. Ada 4 mata kuliah matrikulasi di sini yang perlu diambil, yaitu pengantar teologi sistematika, pengantar perjanjian baru, pengantar perjanjian lama, dan hermeneutik. Itu yang perlu diambil, total 12 SKS. Kemudian ada mata kuliah wajib. Mata kuliah wajib berarti wajib diambil. Di sini ada 12 mata kuliah wajib dengan total SKS 36 SKS. Mata kuliah ini nanti Bapak Ibu bisa dapatkan di website ataupun di dalam buklet tentang deskripsinya masing-masing, begitu. Saling mendukung satu mata kuliah dengan mata kuliah yang lain. Salah satu contoh, misalnya mata kuliah pengembangan kurikulum dan evaluasi itu didukung oleh mata kuliah Fondasi Alkitab untuk Pendidikan Kristen. Kemudian mata kuliah Teologi Natur Manusia, Sejarah, Filosofi, dan Transformasi Spiritual Pendidik itu pun menjadi satu satu sinergi begitu ya, yang saling mendukung satu dengan yang lain. Jadi dari 12 mata kuliah ini termasuk di dalamnya ada proposal tesis, kemudian ada mata kuliah juga tentang bagaimana mendesain secara inovatif untuk pendidikan Kristen di sekolah dan di gereja. Ini dibuat, dirancang sedemikian rupa untuk menolong kita kembali kepada konteks pelayanan kita dengan fokus yang tajam pada pendidikan Kristen. Kemudian ada mata kuliah khusus untuk guru, jadi akan diterbagi menjadi, selain mata kuliah wajib ini, nanti akan terbagi menjadi 2 kelompok. Jikalau Bapak Ibu adalah guru yang praktek langsung di lapangan, maka akan mengikuti mata kuliah khusus untuk guru. Nah ini, yaitu Psikologi Pendidikan Kristen dan model-model pengajaran serta desain strategi dan media pendidikan. Kemudian kalau Bapak Ibu adalah pimpinan sekolah, akan lebih diarahkan untuk mengambil kuliah konteks pendidikan nasional dan kepemimpinan
serta manajemen pendidikan. Kemudian ada mata kuliah pilihan di sini. Mata kuliah pilihan ini bersifat wajib, tetapi isu yang ditampilkan di sini materinya, topiknya itu mengikuti apa yang menjadi isu kontemporer pada saat itu. Jadi bisa berganti-ganti untuk topik pembahasannya. Dan kemudian yang kedua, Bapak Ibu bisa mengikuti webinar atau seminar mandiri ataupun perkuliahan dari prodi-prodi yang lain sejumlah 2 SKS. Jadi ini disebut pilihan karena memang Bapak Ibu bisa memilih. Ya, bisa memilih. Ini berganti, jadi kami yang memilih begitu ya apa yang paling relevan pada saat Bapak Ibu tiba pada masa perkuliahan ini. Sementara yang kedua, Bapak Ibu boleh memilih sendiri mau mengikuti perkuliahan atau seminar atau webinar di luar atau mengikuti kuliah dari prodi yang lain. Kemudian seperti tadi juga sudah disampaikan di video bahwa setelah nanti saatnya kita kembali masuki perkuliahan seperti sebelum masa pandemi, seperti itu. Kami pun merancangnya perkuliahan ini sebagai model blended learning, di mana sebagian mata kuliah akan dilakukan di kampus, sementara sebagian mata kuliah yang lain dapat dilakukan dari tempat di mana Bapak Ibu berada. Kami menyadari bahwa Bapak Ibu saat ini pasti sudah punya komitmen masing-masing di dalam bidang pelayanan masing-masing. Sehingga kadang mungkin tidak terlalu mudah untuk meninggalkan pekerjaan, meninggalkan pelayanan yang saat ini sedang digeluti. Kalau saat ini dengan adanya pandemi ini, maka semuanya off campus. Semuanya dilakukan secara PJJ, jadi Bapak Ibu tetap tinggal di tempat di mana Bapak Ibu berada. Tapi setelah kembali nanti semuanya on campus, kami tidak lalu membuatnya semua kembali kepada on campus, tetapi kita lakukan secara blended. Kemudian untuk tugas akhir, seperti biasa di dalam perkuliahan jenjang magister, program tugas akhir itu kita melakukan penelitian. Ada yang penelitian dengan model kuantitatif ataupun model kualitatif. Ini bisa dipilih oleh mahasiswa, tapi secara perkuliahan kita akan bergantian. Jadi kalau tahun ini kita memberikan perkuliahan kuantitatif, maka tahun berikutnya adalah kualitatif, itu akan bergantian terus-menerus. Tapi tidak menutup kemungkinan bahwa jikalau perkuliahan sedang kuantitatif, maka Bapak Ibu nggak bisa ambil kualitatif untuk penelitian yang tidak semian. Demikian juga sebaliknya, kalau sedang kualitatif, tapi penelitian mau ambil kuantitatif juga bisa. Kemudian ada satu hal di sini, kami pun tahu bahwa tidak semua orang itu punya minat yang sama tentang penelitian. Ada orang-orang yang memang lebih bersifat hands on mungkin begitu ya, lebih menyukai hal-hal yang lebih hands on begitu. Sehingga kami pun memberikan opsi tugas akhir dalam bentuk proyek kreatif. Proyek kreatif di mana Bapak atau Ibu boleh memilih untuk mengadakan sebuah proyek mulai dari awal pengajuan sampai pada pelaksanaan, sampai kepada penelitian bagaimana proyek ini berdampak pada akhirnya dan kemudian menuliskan sebuah report. Ini adalah model tugas akhir yang lain selain daripada penelitian kuantitatif dan kualitatif tadi. Demikian yang bisa saya bagikan sementara ini. Saya stop share dulu. Mungkin jikalau ada yang mau ditambahkan dari Bu Gyokli atau Bu Sarina yang juga bersama-sama mengajar di program MPDK, silakan. Apakah ada?
Dan juga demikian bagi Bapak Ibu, kalau punya pertanyaan silahkan, mau tanya langsung boleh, ataupun kalau mau menuliskan pertanyaannya di chat room juga bisa, dipersilahkan. Saya kira sudah jelas Bu Emi, tinggal nanti mungkin ada pertanyaan ya yang untuk lebih memperlengkapi. Terima kasih. Oke, silakan Bapak Ibu, mungkin ada yang mau bertanya. Ya, selamat malam. Ya, selamat malam. Ya, saya Oloan Siregar. Ya, saya bisa bertanya ya. Iya, silakan Pak. Iya, saya sudah melihat sebenarnya rancangan besar ya tadi. Program Magister Pendidikan di STTB ini sangat baik ya, karena memang ada kombinasi antara sekolah, keluarga ya, dan gereja ya. Itu satu kombinasi yang sangat, bagi saya sangat ideal ya, sangat bagus, yang memang sudah banyak juga dikembangkan di negara-negara luar begitu ya. Nah, hanya tadi saya melihat lebih ke poin lebih dalam ya, ke berapa mata kuliah. Nah, yang menjadi pertanyaan saya melihat itu kan hampir tanda kutip saya melihat, saya kan dari sarjana teologi ya. Kemudian saya sudah ada ambil MA gitu ya. Saya lihat hampir semua itu sudah saya ambil. Nah itu kira-kira gimana? Ada juga yang beberapa yang belum sih saya perhatikan. Nah itu kira-kira solusinya bagaimana, atau apakah saya harus mengulang kembali atau bagaimana? Ya itu aja sih pertanyaan saya. Ya. Ya. Saya akan coba jawab terlebih dahulu. Silahkan nanti kalau ada rekan-rekan dosen yang juga akan menambahkan. Pak Oloan, kalau misalnya MA ya, MA-nya Iya. diambil di mana Pak? Di Korea, Bu. Oh, oke. Christian Jadi Education. Kenapa? Di Christian Education. MA in di Christian Education. Tapi MA ya, bukan MEd ya? Bukan, MA. Oh, Mereka kasih gelar MA. Ya. Oke. Jadi begini Pak, kalau saran saya yang pertama, mungkin apakah Pak Olwan udah pernah lihat ini deskripsi mata kuliahnya masing-masing? Itu belum saya lihat lebih Oke. dalam lagi, tapi memang baru tadi yang Ibu Emi paparkan, terus saya melihat loh, dari sarjana teologi ada yang sudah saya ambil, terus dari magisternya sudah ada yang saya dapatkan begitu. Nah itu kira-kira bagaimana ke depannya seandainya saya masuk begitu, seandainya ya. Iya. Jadi begini Pak, yang pertama mungkin Bapak perlu melihat dulu dari deskripsi mata kuliah, nanti bisa didapat informasinya begitu, apakah memang benar-benar mirip begitu ya. Kalau memang benar-benar mirip dan sama, nah itu nanti kami akan bantu untuk lihat apakah memungkinkan, jadi kita akan hitung gitu ya, mana yang bisa dikonversikan begitu, mana yang tidak, dan itu perlu kami lihat begitu. Jadi pernah ada yang seperti ini, Bapak begitu, biasanya akan mengirimkan juga kepada kami. Jadi mata kuliah yang sudah Bapak dapatkan di sana, lalu status akreditasinya juga bagaimana, nanti kami akan bantu lihat begitu Pak. Tapi sebagai langkah awal, yang saya sarankan adalah Pak Olwan bisa melihat deskripsi mata kuliah kami itu terlebih dahulu. Oke. Gitu. Terima kasih Bu Emi. Sama-sama. Saya Pak Herman, Bu. Selamat malam. Ya, silakan Pak. Ya, saya minta maaf ya ini karena di layar saya harus scroll begitu. Ya, selamat malam Pak Herman, silakan. Saya Pak Herman, Bu Emi. Saya itu adalah pernah tahun 2002 selesai di MDiv, Bu, di STTB ya.
Pernah juga sih sebelum MDiv ada MA ikut terus ke MDiv. Jadi saya tertarik juga dengan MPD sekarang ini. Mungkin mirip dengan Pak Oloan barusan, ya karena saya dari STTB sendiri, jadi nanti saya ya serahkan sendiri kepada Ibu dan tim di sini seperti apa gitu ya. Jadi apakah yang tadi mata kuliah yang mengartikulasi itu kayaknya mungkin ya terserah lah ya nanti gimana. Kemudian kan wajibnya itu 45 SKS Bu ya. Wajibnya itu berapa 45 SKS atau 36 Pak. Oh 36 ya. Ya. Jadi saya serahkan nanti seperti apa mata kuliah yang saya sudah ikutin. Ya paling belajar dari saya. Terima kasih Bu. Ya, terima kasih Pak Herman. Bapak Ibu saya mau menambahkan satu hal ya. Jadi memang kita bisa untuk konversi dan sebagainya. Kita berusaha lah ya yang terbaik bagaimana solusinya untuk kita semua bersama-sama begitu ya. Tapi saya cuma mau berbagi satu hal begini. Nah, hal ini saya dapatkan saya sendiri sebagai pengajar, saya mengajar di sini itu adalah pengembangan kurikulum begitu ya dan Fondasi Alkitab untuk pendidikan Kristen. Yang saya pelajari itu adalah dari kelas-kelas sit-in. Jadi kelas sit-in ini adalah kelas yang terbuka untuk peserta dari luar yang mengambil dalam posisi audit begitu. Mungkin ya alasannya macam-macam sih ya. Mungkin sudah pernah dapat, sudah hanya pengen tahu dulu dan sebagainya sehingga para peserta ini memutuskan untuk audit begitu. Nah, tapi satu hal yang saya lihat di situ dari kelas saya sendiri itu adalah menyenangkan sekali karena diskusi yang terjadi begitu. Jadi ini mungkin menjadi pertimbangan di masa yang akan datang Bapak Ibu ya. Jadi kalaupun akhirnya ada nilai-nilai ataupun SKS yang bisa dikonversi begitu, saya rasa tetap ada satu hal yang bisa memperkaya dari mata kuliah yang sama ini, begitu. Karena kita bertemu dengan orang yang berbeda, khususnya rekan-rekan yang ada di dalam perkuliahan. Tadi disampaikan oleh Pak Sutrisna bahwa kami dosen itu lebih kepada fasilitator sebenarnya, fasilitator yang memfasilitasi diskusi. Tetapi saya sendiri sebagai dosen pun cukup diperkaya oleh diskusi yang terjadi di antara para mahasiswa. Jadi diskusi ini luar biasa. Karena mereka-mereka yang datang untuk kuliah, untuk memperlengkapi diri lebih ini, di program Magister Pendidikan ini mereka bukan fresh graduate ya dari SMA begitu lalu masuk S1. Mereka sudah punya pengalaman kerja. Mereka punya pergumulan mereka punya inovasi-inovasi yang luar biasa di dalam memecahkan masalah-masalah yang mereka hadapi sendiri sebenarnya dan itu saling didiskusikan di dalam kelompok diskusi seperti itu. Jadi ini satu satu saran aja mungkin untuk pertimbangan juga di masa yang akan datang jikalau Bapak Ibu bergabung begitu. Ya. Silakan Bapak Ibu ada yang mau bertanya lagi. Pak Ayub, Bu. Ya, silakan Pak Ayub. Ya. Saya tertarik sekali untuk ambil MPD di STTB ini karena saya pikir sangat baik ya untuk melengkapi pelayanan saya juga. Nah, kesulitan saya itu saya sulit sekali untuk misalnya kuliah secara on campus gitu, Bu. Sehingga waktu ada program waktu pandemi ini saya pikir blessing buat saya maksudnya gitu ya. Saya bisa ambil kuliah. Karena pimpinan saya juga menanyakan coba nanti ditanya kalau kondisi sudah normal bagaimana, apakah kuliah seperti biasa. Nah, sepertinya kalau kuliah on campus, jadi saya itu akan kesulitan untuk dapat izin kuliah gitu. Nah, sehingga saya harus memastikan jangan sampai saya ikut setahun kuliah, terus setelah itu nggak bisa lanjut gitu, Bu. Jadi, apakah kalau misalnya kondisi negara kita sudah normal, misalnya, kemudian setelah setahun itu off kampus, kemudian setahun berikutnya itu on kampus. Nah, saya kesulitan untuk minta izin dari pimpinan saya, maksudnya karena pekerjaan saya
tidak bisa ditinggalkan. Itu kesulitan saya sih, Bu. Saya udah 2 kali dulu masuk MTH juga kesulitannya tidak dapat izin, sudah diterima di salah satu STT. Dan ini saya pikir apa kesempatan terakhir ya gitu. Nah, jadi itu yang ingin saya tanyakan. Apakah 2 tahun itu memang off kampus atau ya lihat kondisi gitu. Jadi ada kemungkinan ya dua-duanya bisa dijalankan. Mungkin setahun pertama off, tapi nanti kalau sudah normal jadi tatap muka. Nah, saya sendiri kerinduan besar tetapi izinnya yang kecil gitu. Terima kasih, Bu. Ya, terima kasih Pak Ayub. Kita semua berharap kembali ke normal ya Pak ya, tapi ya kalau dalam kondisi Pak Ayub mungkin cepat-cepat deh Pak kuliah Pak. Semoga kondisi ini masih diizinkan terus gitu ya oleh pemerintah untuk kita ini online begitu ya. Jadi sebenarnya kalau dari sisi legalitas itu ada aturan juga dari pemerintah untuk persentase penyelenggaraan on campus dan off campus. Jadi tidak semata-mata kami sendiri yang menentukan itu. Hanya memang saat ini kondisinya kan semua belum berjalan normal. Nah, normalnya kapan kita tidak tahu. Katanya sih bulan Juli sekolah harus buka. Ini kalau sekolah ya. Sekolah Betul, mungkin Bu. IPK juga harus buka gitu ya. Juli Setelah kami juga udah buka. Oh, udah buka ya. Iya. Jadi, nah apakah seperti itu atau bagaimana? Itu kita akan tetap lihat ke depan itu seperti apa, begitu. Sementara itu yang bisa saya jawab. Mungkin dari Bu Gyokli bisa menambahkan atau? Iya, Bu, baik. Jadi Pak, kita tadi seperti Ibu Emi bilang bahwa izin legalitas itu memang maksimal adalah untuk online itu kurang dari 50%. Jadi memang ke depan akan ada sekian mata kuliah yang memang tetap online walaupun udah new normal ya. Jadi kami pilih mana yang memang mata kuliahnya nggak bisa online atau tidak akan maksimal kalau online. Jadi kita sedang terus memformulakan, belum kita publish semua, tetapi itu jelas pergumulan ini dan juga sekalian dosen karena kita sangat menekankan mengundang kalaupun dosen tamu itu memang yang expert yang bisa memperlengkapi dosen dari dalam. Jadi jelas ke depan tadi seperti yang Bu Amy katakan blended itu sejumlah mata kuliah akan tetap online. Sejumlah mata kuliah itu kalau bisa 52% itu onsite, 48% online begitu Pak. Tapi Ya. sementara ini ya online semua. Jadi kalau bisa cepat masuk juga. Kalau kuliah MPD itu misalnya masuk yang onsite itu hari apa ya Bu? Apa Senin sampai Jumat itu di blok, kemudian jamnya udah tertentu atau bagaimana Bu? Maksudnya siang, pagi atau malam? Ya, silakan Bu Amy aja. Iya, terima kasih udah di blok Pak. Jadi kalau 3 SKS maka kuliahnya itu Senin sampai ini yang saya bicara yang on campus ya. Iya. Jadi kuliahnya itu Senin sampai hari Jumat untuk yang 3 SKS. Biasanya kami itu mulai pukul 2:30 kira-kira ya, 2:30 begitu sampai kurang lebih pukul 8:30 malam atau jam 9. Nah, itu di blok selama 1 minggu. Dan 4 hari Senin sampai Kamis itu untuk mata kuliah yang 2 SKS. Dan ada 1 retreat. Begitu ya, ada 1 retreat. Cuman memang retreat ini kan tidak bisa kita lakukan saat ini dengan kondisi yang seperti ini, begitu. Dan satu lagi Bapak Ibu, memang selain aturan pemerintah tentang berapa persen itu ya yang online ataupun offline itu, memang ada beberapa mata kuliah itu yang memang cukup sulit kalau dilakukan secara online. Karena ada juga hal-hal hal-hal plus begitu ya dengan kita on campus itu selain mengenal kampus kita tentunya interaksi antar mahasiswa yang tentunya tidak bisa di-cover hanya dengan model yang offline. Kalaupun sekarang kok bisa gitu ya misalnya semuanya kan online sekarang kenapa bisa?
Ya, itu pun setengah terpaksa. Sebagian kami harus lakukan seperti itu. Untuk yang online ini pun, kami berusaha semaksimal mungkin agar Bapak Ibu itu tidak satu arah. Jadi tidak satu arah seperti Bapak Ibu ikut webinar atau seminar, sehingga kami harus menyusun misalnya tugas mandiri, tetap harus ada diskusi, tetap ada Zoom, dan Zoom pun tidak bisa kan dilakukan misalnya mulai dari 8:30 sampai jam 8:30 malam, itu kan juga tidak mungkin dilakukan seperti itu. Jadi semua ada plus minusnya, ya. Pak Ayub, kalau misalnya mungkin dibicarakan jauh hari begitu ya, kemungkinan-kemungkinan ini dengan pihak sekolah itu siapa tahu bisa diberikan sedikit kesempatan begitu untuk bergabung. Baik Bu, memang saya akan update setelah pertemuan malam hari ini gitu. Terima kasih untuk penjelasannya Bu Emi dan Ibu Gyokli ya. Sama-sama. Sama-sama Pak. Ya. Ibu mungkin semoga itu semoga udah menjawab pertanyaan Pak Yohanes ya, Pak Yohanes Ong. Oh, ada pertanyaan di chat ya? Ya, jadi Pak Yohanes di sini tadi menanyakan yang soal on sama on campus, kemudian juga tadi siapa ya yang tanya? Oh, ini ada pertanyaan dari Bu Helen. Sorry, saya lewat nggak lihat di chat. Maksudnya beban tugas ya? Bu Helen tanya tentang beban tugas. Yang ditanyakan bagaimana ya, Bu? Oh ya, Bu, saya mau tanya gitu tentang beban tugas. Beban tugas di MPD itu nantinya seperti apa gitu banyaknya? Apakah tugas baca, paper, atau apanya gitu kira-kira gitu? Kalau tugas baca saya rasa rata-rata pasti ada, Bu. Pasti ada, karena pasti ada nanti ada tugas bacaan wajib dan ada bacaan pendukung. Pasti ada sih. Karena tadi kan seperti yang disampaikan di dalam gambaran besar, kita perlu punya landasan teori, kita punya landasan konsep yang cukup kuat, begitu, yang mendasari hal-hal hal-hal yang biasa kita lakukan secara praktis di lapangan, begitu. Kalau soal tugas bacanya ya itu pasti ada, tugas paper juga ada seperti itu dari setiap mata kuliah. Semoga Bu, menjawab ya, Bu boleh Helen. diperlengkapi, Bu? Ya, silakan Bu Gyokli. Iya, saya rasa tidak selalu paper ya, karena kita tuh memang sangat menekankan kreativitas dan aplikasi pelayanan ke depan, bahkan terobosan-terobosan baru untuk merancang, sehingga tidak terpaku pada paper. Ya. Iya. Tapi sangat-sangat diharapkan untuk terus berpikir bagaimana menjawab tantangan dan kebutuhan di dunia pendidikan Kristen. Ya, terima kasih Bu Gyokli. Bu Emi boleh, ini ada pertanyaan dari Pak Yohanes juga, ya. Oh enggak, mengenai kerjasama STTB dan dari Bu? Ya. Oh, enggak, tadi saya cuma mau tambah sedikit tentang tugas yang Bu Helen ini. Saya jadi ingat bahwa tugasnya enggak selalu paper, pernah sekali waktu itu diminta untuk bikin video juga, begitu. Ya, itu aja. Oke, oh ini tentang kolaborasi ya, program silakan mungkin Bu Gyokli bisa bantu. MOU dengan ACSI? Ya. Iya, iya. Oke, jadi memang betul Pak Yohanes Ong juga dulu pernah di kelas. Jadi betul ada 2 mata kuliah yang bisa di waive, yang bisa dihitung untuk setiap peserta yang sudah
punya sertifikat CEC, Pak. Ya. Detailnya nanti bisa disampaikan, ada tergantung Bapak Ibu, kalau Pak Yohanes sebagai kepala sekolah atau sekarang masih kepala sekolah atau udah di yayasan, itu berbeda nantinya. Mata kuliah mana yang di waive itu 2. Jadi dari 36 SKS ada 2 mata kuliah udah ditetapkan di dalam MOU tersebut. Begitu, Pak. Terima kasih, Bu. Ya, baik. Oke. Saya coba lihat lagi di chat pertanyaan-pertanyaan. Pertanyaan Pak David ya. Pak David ya. Apakah perbedaan program studi SPD dan MPD khususnya dalam praktek penerapannya? Oke, saya akan coba jawab. Nanti silakan ya, mungkin Bu Giokli, Bu Sarina, rekan-rekan dosen yang lain kalau mau menambahkan begitu. Yang pasti itu konteks ya, latar belakang dari peserta program studi ini sendiri itu berbeda. Itu yang mempengaruhi keseluruhan kurikulum yang dirancang. Jadi kurikulum ini dirancang dengan satu pemikiran bahwa peserta dari program ini adalah mereka-mereka yang sudah sudah punya latar belakang begitu ya, sudah punya latar belakang dan sudah punya konteks pelayanan masing-masing, dan bahkan mereka adalah pemimpin-pemimpin yang akan berdiskusi begitu ya, akan berdiskusi bersama-sama. Kemudian yang berikutnya, pada program MPD ini dengan dasar apa yang tadi saya sampaikan tersebut, maka Bapak Ibu akan diperlengkapi begitu ya, diperlengkapi dengan konsep-konsep yang lebih matang, teori-teori untuk menjadi dasar dari apa yang sedang Bapak Ibu lakukan saat ini di lapangan. Begitu. Itu jawaban saya sementara yang nomor 1. Apakah ada mau ditambahkan? Ini kita waktunya juga tadi ada peringatan tinggal 10 menit ya. Kita akan terlempar kembali secara otomatis setelah ini. Saya baca dulu ya yang kedua. Ibu, saya tambahkan aja. Oh ya, silakan Bu Giokli. Sedikit aja. Jadi bedanya SPD dengan MPD itu jelas sekali. Kalau SPD lebih what-nya ya, udah jelas itu para pelaksana di S1. Tapi kalau S2 lebih evaluasi dan refleksi. Jadi itu sebabnya kami tidak akan menerima fresh graduate karena harus mengevaluasi diri dan melakukan terobosan ke depan. Ya. Oke, terima kasih. Saya lanjutkan dengan pertanyaan kedua. Tadi ini masalah pemilihan antara penjurusan guru dan pemimpin. Jadi begini, kita penjurusan guru dan pemimpin ini lebih kepada isi konten ya, konten dari mata kuliah itu sendiri. Jadi saya sih menyarankan Bapak Ibu untuk melihat deskripsi dari mata kuliahnya tanpa menentukan dulu gitu, membuat satu judgement, saya guru harus masuk begini, saya pemimpin harus masuk begini, begitu. Enggak juga. Tapi coba dilihat dulu deskripsinya, baru kita menentukan nantinya. Jadi untuk guru ini lebih kepada hal-hal yang langsung hal-hal praktis yang terjadi di lapangan, sama pemimpin sekolah juga demikian, tapi lebih khusus ke hal-hal manajemen sekolah, kepemimpinan sekolah. Itu 2 hal yang membedakan, seperti itu. Kemudian, itu semoga sudah menjawab ya. Bu, mau nanya, Bu. Jika untuk memimpin sekolah, seperti bagaimana praktik penerapannya? Korelasi pemimpin sekolah dan pengajar. Ini tadi pertanyaan dari Pak David ya. Pak David? Ya. Halo. Boleh saya dibantu? Maksudnya bagaimana, Pak? Ya. Oh enggak, jadi gini, saya rada nggak kebayang tuh gini.
Kalau yang pemimpin sekolah, apakah berarti kita tuh nggak ngajar atau jangan apa maksudnya? Saya ada nggak paham apakah pemimpin sekolah tuh tidak akan mengajar atau tetap mengajar, lebih banyaknya kemana gitu. Udah nggak kebayang tuh ini MPD ini. Karena evaluasi kita makan. Iya, jadi kalau untuk pemimpin sekolah itu mata kuliahnya kan konteks pendidikan nasional supaya mengerti aturan-aturan yang ditetapkan oleh pemerintah, dalam hal ini Kemendikbud, begitu seperti apa, bagaimana kita mengaplikasikannya, bagaimana kita membuat keputusan. Kemudian materi yang kedua adalah kepemimpinan dan manajemen pendidikan. Bagaimana kita memanage sekolah kita, begitu. Memimpin sekolah kita itu lebih kepada topik-topik yang akan didiskusikan untuk kelompok pemimpin sekolah. Tapi kalau saya boleh menyarankan, kita tidak mematok bahwa kalau guru tidak boleh belajar, ini yang pemimpin tidak boleh belajar, yang punya guru mungkin nggak ke sana dulu ya. Dan satu hal lagi yang saya mungkin mau tambahkan di sini, bahwa di dalam perkuliahan, selama mengikuti perkuliahan nanti, itu Bapak Ibu tidak akan berjalan sendiri, dalam artian tetap ada Kaprodi dan tetap ada para dosen itu yang akan mendampingi untuk konsultasi, untuk tempat apa ini istilahnya ya, bertanya begitu ya, pilihan-pilihan apa yang akan dilakukan. Dan kami akan berusaha semaksimal mungkin bagaimana mendampingi Bapak Ibu sehingga apapun yang Bapak Ibu dapatkan dari perkuliahan di MPDK ini dapat bermanfaat maksimal di dalam pelayanan yang Bapak Ibu miliki saat ini. Seperti itu. Baik, semoga menjawab ya Pak David ya sementara. Ya, nggak apa. Thank you, Ya. terima kasih. Sama-sama. Ini bertanya tentang akreditasi ya, Pak Alex bertanya tentang akreditasi. Program MPDK itu sudah diakreditasi oleh BANPT. Ya, jadi sah, kami itu sah gitu ya, udah diakreditasi. Oke, saya juga mohon bisa dibantu karena waktunya udah cukup mepet. Apakah ada pertanyaan yang kelewat begitu ya, yang mungkin? Ibu Lucy, Bu, mungkin bisa langsung aja supaya cepat. Iya, silakan Bu. Bu Lucy itu udah angkat tangan, silakan. Ya, maaf Bu, tadi kepencet. Jadi saya sudah tanya di chat tadi dan sudah terjawab. Terima kasih, Bu. Oke. Baik. Ya, terima kasih. Apakah ada lagi? Oh, ini ada pertanyaan. Apa perkuliahan on campus? Mungkin tadi sudah terjawab ya. Tidak terjadi setiap minggu, tapi ini blok begitu, blok schedule. Jadi untuk satu mata kuliah itu ada satu kuliah tatap muka on campus selama 1 minggu. Begitu. Oke, kita diingatkan lagi, kita sebentar lagi akan masuk ke main room. Bentar. Apakah ada pertanyaan yang terlewat? Oh, ini ada pertanyaan, institusi mana untuk akreditasi dari pemerintah, Pak? Ya, udah terjawab ya tadi dari Dikti. Toleransi keterlambatan ya, toleransi keterlambatan. Saya akan coba jawab ya untuk toleransi keterlambatan. Nah ini mungkin saya. Wah, sudah dijawab ya sama Bu Sarina ya. Bu, tinggal 1 menit lagi nih. 49 detik malahan. Iya, sudah dijawab ya oleh Bu Sarina ya. Oke. Saya mungkin akan tambahkan sedikit mumpung ini masih ada 38 detik kalau pernah terjadi di kelas saya.
Jadi kalau ini sudah sangat terlambat, misalnya terlambatnya sampai 3-4 jam gitu ya, terlambat sekali, bisa kita berikan tugas pengganti begitu ya, tugas pengganti untuk mahasiswa yang bersangkutan. Begitu. Itu salah satu yang bisa kita lakukan untuk menolong, mengcover hal-hal yang terhilang. Nah, kita akan kembali ya. Terima kasih Bapak Ibu, terima kasih untuk kesempatan kita bisa bertemu. Kita akan ketemu di Pemimpin rohani yang diperlukan pada masa kini adalah pemimpin rohani yang up to date terkait dengan situasi zaman, konteks, sehingga bisa juga menjawab tantangan yang ada, memberikan sumbangsi dan faedah yang bermanfaat bagi jemaat yang dilayani. Program Magister Ministry in Pastoral Ministry di STT Bandung diadakan untuk memberikan suatu jawaban terhadap tantangan atau kebutuhan hamba-hamba Tuhan, baik yang di desa maupun yang di kota besar. Memperlengkapi mereka untuk boleh dapat terjun langsung di dalam menjawab tantangan itu, memperlengkapi dalam hal pengetahuan akademik, kemudian dari sisi integritas dalam pelayanan, dan juga dalam hal sumbangsi yang besar terhadap ministry yang sedang diadakan. Kemudian keunikan dari program ini adalah diadakan perkuliahan secara intensif, kemudian juga bisa diadakan perkuliahan di tempat atau kota di mana Bapak Ibu berada. Jadi STTB mengunjungi Bapak Ibu berada dengan program studi ini. Semoga berhasil dan Bapak Ibu bisa bergabung di dalamnya. Tuhan Yesus memberkati. Baik, Bapak Ibu, saya tahu nih ada beberapa prodi yang katanya kurang waktunya ya. Tapi Bapak Ibu, karena ini sudah cukup malam, kita harus stop break room-nya. Tapi apabila Bapak Ibu ada pertanyaan lain, silakan bertanya langsung nanti kepada Pak Agung, bagian admisi, yang juga hadir malam hari ini untuk bertanya hal-hal yang lain. Baik, tapi sebelum kita tutup, saya minta Pak Ramli sebagai bagian admisi untuk menjelaskan lebih lanjut tentang pendaftaran nih, Pak Ramli. Silakan Pak Ramli. Oke, terima kasih Pauline. Saya akan share screen untuk admisi. Saya harap ini bisa diterima informasinya dengan baik. Ini maaf, Pauline, sudah bisa dilihat ya? Yes, bisa Pak. Oke, baik. Untuk admisi STT Bandung, khususnya Prodi S2 di tahun penerimaan 2020-2021 ini, awalnya saya ingin sekali lagi memaparkan secara garis besar saja untuk Prodi apa saja yang ada di STT Bandung. Ada 6 Prodi, ada 2 tingkat sarjana, yaitu STH dan SPD. Kemudian tingkat magister itu ada 4, yaitu MTH, MPD, kemudian Emin Marketplace, dan Emin Pastoral Ministry. Kemudian saya lanjut untuk pendaftaran mahasiswa baru tahun penerimaan 2020-2021, itu ada 2 gelombang. Gelombang pertama sudah dilakukan tahun lalu, yaitu pada tanggal 26 Oktober 2020, kami sudah menerima 18 mahasiswa baru. Itu S2 semuanya. Maaf, ada 1 S1. Kemudian di gelombang kedua ini, yaitu tanggal 10 Mei, itu batas akhir penerimaan formulir pendaftaran yang harus kami terima, begitu ya. 10 Mei, batas akhir, dan tes masuk ini mencakup psikotes di awal-awal akan diberikan oleh Rumah Sakit Elim, dimulai pada tanggal 24 Mei. Kemudian tes tertulis dan wawancara, yaitu pada tanggal 14